ketemu lagi dengan channel Andri Putri. Dalam video kali ini, saya ingin menepati janji kami di video kami sebelumnya, yaitu bagaimana update dari penanaman tanaman hias yang dibeli secara online. Nah, ini ada 4 tanaman yang kemarin kita unboxing bersama-sama. Jadi ada beberapa pertanyaan itu biasanya apa langkah selanjutnya setelah kita beli tanaman secara online? Itu maksudnya perawatannya seperti apa? Soalnya beberapa kasus itu yang dihadapi teman-teman itu tanaman hiasnya jadi layu, daun yang ininya dan tanamannya nggak bisa segar kembali. Itu ada beberapa tips yang biasanya kami lakukan setelah kami beli tanaman secara online. Itu tips yang pertama, kita cek media tanam yang dikirim oleh penjualnya itu masih bagus atau sudah kering. Kalau misalkan masih bagus dalam artian masih basah ya, jadi airnya masih ada dan nggak kering. Kalau kering ya cepet-cepet harus kita kasih air. Tips selanjutnya, kalau misalkan kita nggak sempet langsung repotting tanamannya, itu biasanya tanamannya saya taruh di tempat teduh sehari atau 2 hari itu sudah cukup. Jadi nanti kalau daunnya agak layu ataupun layu total, itu biasanya saya taruh di tempat yang teduh dulu. Terus sesekali kita siram. Terus bisa juga disemprot pakai alat semprot itu, spray daunnya aja atau batang atau akar anginnya. Seperti ini, yang tanaman ini kan ada akar anginnya, itu kita semprot juga. Dan setelah daunnya segar itu biasanya baru kita repotting. Kalau untuk tanaman ini memang saya baru sempat hari ini sudah 1 minggu, tapi alhamdulillah daunnya nggak ada yang layu. Mungkin yang tanaman kribo ini yang agak sedikit layu, tapi nggak apa-apa, ini cepat adaptasinya. Teman-teman juga bisa menggunakan media air untuk merangsang pertumbuhan daunnya agar tidak layu. Jadi ini bisa teman-teman bongkar media tanamnya, terus kemudian akarnya ini bisa teman-teman masukkan ke dalam air. Jadi nanti biar lebih cepat menyerap air dan daunnya bisa kembali segar. Tapi hal ini juga harus diperhatikan teman-teman. Nanti ada beberapa kasus itu tanaman yang dikirim beserta medianya itu buat tanaman-tanaman yang agak sedikit rewel dalam perawatan. Itu biasanya memang harus disertakan media tanam dari pot sebelumnya, sebelum dicacah atau mungkin sebelum dikirim ke kita. Itu soalnya apa? Biasanya untuk tanaman-tanaman seperti itu, kalau kita langsung ganti media tanam dengan media yang baru, itu akan pertumbuhannya terhambat. Bahkan nanti bisa terjadi busuk akar dan akhirnya bisa mati. Jadi untuk beberapa tanaman yang agak rewel, ya mungkin nanti bisa ditanyakan ke penjual tanaman hiasnya. Itu medianya memang harus nggak diganti. Jadi sampai rumah kita tanam langsung beserta media tanamnya. Itu nanti biar akarnya itu nggak lebih mudah untuk beradaptasi. Jadi sampai ke sini nggak langsung harus beradaptasi dengan media tanam yang baru, dari media tanam yang total baru semua. Nanti ini biasanya saya sertakan media tanam yang dari penjualnya itu, walaupun ada sedikit tetap saya masukkan, nggak langsung saya ganti semuanya. Untuk media tanam yang kami gunakan kali ini campuran dari sekam mentah, sekam bakar, terus kemudian ada pasir malang juga. Terus untuk campuran yang paling banyak itu pupuk kompos.
Ini langsung saja kita tanam. Akarnya udah bagus banget. Ini tadi yang tanaman pertama yang kita tanam, Philodendron Brickele berlemak. Terus ini kemudian ada tanaman yang kedua, Scindapsus officinalis. Ini seller tanaman yang saya beli, packingnya cukup lumayan bagus. Tanaman 1 minggu, alhamdulillah nggak ada yang layu. Oh, yang untuk tanaman yang Philodendron pertama ini tadi, media yang dipakai itu ada sekam mentah dicampur dengan tanah. Kalau yang tanaman ini yang kedua, Scindapsusnya, ini pakai sekam mentah terus kemudian dicampur dengan moss. Ini ada sedikit moss juga. Oh, ini berarti kunci dari tanamannya tetap segar itu mossnya ini berarti. Oke, langsung saja kita tanam beserta media tanamnya. Jangan diganti total, nanti tanamannya malah kelamaan adaptasinya bisa mati nanti kalau nggak cocok media tanamnya. Udah langsung ditanam gini aja nggak apa-apa. Di sini tanaman yang ketiga, Anthurium crystallinum. Oh, ini akarnya, media tanamnya sama, sekam mentah, nggak ada campuran ini ya, nggak ada campuran mossnya. Kalau yang ini cuman sekam mentah aja. Tuh, ini bisa teman-teman lihat akarnya sehat banget. Ini kemungkinan akar angin, jadi mungkin ini stek yang atas yang dipotong dicacah, terus yang bawah ini akar yang sudah jadi akar tanah. Tapi nggak apa-apa, ini nanti saya rasa akar anginnya juga cepat menyesuaikan jadi akar tanah. Untuk tips yang ketiga dalam penanaman, teman-teman harus hati-hati banget, soalnya untuk akar itu biasanya nanti akan mudah patah. Kurang. Dan untuk tanaman yang keempat, ini ada tanaman hias gantung keribu. Ini langsung saja saya masukkan ke pot tanaman yang sudah ada di rumah kami, jadi nggak saya repot
repotnya sendiri. Oke, sudah, ini aja cukup biar tumbuh. Oke, demikian video repotting tanaman hias yang dibeli secara online. Mungkin ada beberapa tips yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman coba praktekkan. Semoga tanaman teman-teman bisa tumbuh dengan baik dan subur. Untuk bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa klik tombol like dan share. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.